Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Sofiana Febrianti, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3A, ingin mempresentasikan materi terkait karakteristik model dan pendekatan evaluasi pembelajaran. A. Karakteristik alat ukur yang baik. Pemahaman tentang alat ukur ini menjadi penting karena dalam praktek evaluasi atau penilaian di madrasah, pada umumnya guru melakukan proses pengukuran. Alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Secara sederhana, Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah 1. Valid. Artinya, suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 2. Reliable. Artinya, suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat. 3. Relevan. Artinya, alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. 4. Representatif. Artinya, materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. 5. Praktis. Artinya, mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan berarti tidak praktis. 6. Diskriminatif. Artinya, alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. 7. Spesifik. Artinya, suatu alat ukur yang disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. 8. Proporsional. Artinya, suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Ciri-ciri evaluasi yang baik adalah 1. Evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. 2. Evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Dasar pemikiran ini merupakan asas psikologis yang logis dan rasional. 3. Evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. B. Model-model evaluasi. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. 1. Model evaluasi kuantitatif. 2. Model evaluasi kualitatif. C. Pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. 1. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktek evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang baik mendapat perhatian yang serius. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. 2. Pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan komponen visibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Dalam literatur modern tentang evaluasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. 1. Penilaian acuan patokan. Pendekatan ini sering juga disebut penilaian norma absolut.
Jika ingin menggunakan pendekatan ini, berarti harus membandingkan hasilnya diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. 2. Penilaian acuan norma. Salah satu perbedaan PAP dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.